Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fitur-fitur dan cara kerja aplikasi e-supervisi atau aplikasi supervisi akademi guru. Baiklah, pertama itu aplikasi e-supervisi ini memiliki 3 level pengguna, yaitu level admin dan level pengawas, kemudian juga level kepala sekolah ya. Nah, pertama kita akan coba masuk sebagai admin ya, dengan menggunakan username admin dan password admin. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi admin ya, atau level admin, dashboardnya admin. Pertama di dashboard ini biasa di sini ada background, kemudian ada 4 widget yang menampilkan total data kriteria, total data guru, total data sekolah, dan total data soal. Kemudian di pojok sebelah kanan ini ada menu untuk mengganti password user yang sedang login, atau juga tombol keluar ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang pertama itu adalah menu master. Nah, master ini merupakan menu yang wajib disetting pertama kali ya. Nah, karena aplikasi ini memiliki fitur di mana dia menggunakan metode simple additive weighting. Jadi di sini ada 5 kriteria dan ini masih bisa ditambahkan, dan harusnya bobot ini tidak boleh melebihi dari 100. Nah, jadi harusnya 100% ya. Silahkan diatur sendiri. Misalnya untuk mengeditnya ini bisa diatur dia ini benefit atau cost. Kemudian dia juga bisa menambahkan data baru dengan kode kriterianya ini sudah otomatis. Kemudian bisa milih tipenya, kemudian bobotnya berapa persen. Atau jika ingin menghapus, tinggal klik pada tombol yang warna merah yang ada ikon tong sampahnya ini, kemudian ya hapus data. Oke. Ini harus disetting pertama kali ya, disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Kemudian di menu master ini ada soal. Nah, ini. Soal ini dia berkaitan dengan kriteria. Ini juga salah satu yang perlu disetting pertama kali. Misalnya untuk kriteria melakukan pembelajaran atau C1. Nah, sini sudah ada soal-soalnya. Misalnya melaksanakan tugas rutin sekolah, tugas rutin kelas ya. Atau mau ditambahkan lagi juga bisa nama-nama soalnya. Kemudian misalnya pindah ke kriteria kedua, mengelola interaksi. Jika mau ditambah lagi bisa, atau mau diedit dari yang sudah ada di sini juga bisa. Kemudian selanjutnya itu adalah data sekolah. Nah, ini silahkan disesuaikan karena ini untuk pengawas. Jadi pengawas itu dia nanti akan mengecek dari beberapa sekolah ya. Tergantung kebutuhan Anda, misalnya ada 5 sekolah, silahkan ditambahkan sekolahnya lagi di sini. Nah, kemudian ada pengguna. Nah, ini di sini master pengguna ini untuk menambahkan user-user yang baru seperti yang tadi kita pakai untuk login, username admin dan passwordnya admin. Jika kita mau merubah passwordnya, tinggal kita klik di tombol yang ada lambang gembok ini. Kemudian masukkan password yang baru di sini. Nah, kemudian bisa menambahkan user admin yang baru di sini seperti biasa. Kemudian username dan password yang digunakan untuk login ya. Kemudian pengawas juga, jadi admin bisa menambahkan user pengawas. Jadi misalnya ada pengawas-pengawas yang lain, silahkan ditambahkan di sini. Misalnya ini pengawas yang atas nama Firman Santosa ini username-nya pengawas, password-nya pengawas misalnya. Kalau mau menambahkan lagi silahkan ditambah sama seperti administrator tadi. Kemudian juga ada user kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah nanti bisa melihat laporan-laporan ya sesuai sekolahnya dia. Misalnya ini dia dari SMA Negeri 1 Pekanbaru, dia hanya bisa melihat laporan untuk SMA Negeri 1 Pekanbaru. Ini yang saya maksud tadi, ada 3 level user yang bisa login, yaitu admin, pengawas, dan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya itu yang perlu ditambahkan adalah data guru atau data guru yang akan dites nanti.
yang akan dites nanti, akan dilakukan tes. Silakan ditambahkan di sini dengan menambahkan nama gurunya, NIP, NUPTK, kemudian pilih sekolahnya, misalnya SMA Negeri 1 Pekanbaru, jabatan, kemudian golongannya ya, golongan gurunya atau pangkatnya. Seperti itu. Nah, kemudian di admin juga bisa melihat hasil rankingan. Nah, ini contoh misalnya laporan hasil rankingan tahun 2021. Nah, ini. Jadi admin bisa melihat dengan detail, dengan jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah diset dengan bobot-bobot yang juga diset tadi di menu master kriteria. Kemudian soal-soalnya juga dengan nilai-nilainya. Nah, ini adalah alternatifnya atau nama-nama gurunya dengan nilai-nilai yang sesuai dengan yang diinput oleh supervisor. Jadi pengawas itu yang bisa menginput, mensurvei data ini hanya pengawas. Admin tidak bisa. Nah, di sini ada 5 kriteria, semuanya tampil dengan detailnya. Kemudian menampilkan nilai rata-rata. Kemudian ada normalisasi metriknya. Ini sesuai dengan benefit dan cost-nya ya. Nah, kemudian hasilnya dari 3 orang yang dilakukan tes tadi, maka akan didapatkanlah hasilnya di bawah ini. Dengan nilai tertinggi akan mendapatkan warna hijau, sementara di bawahnya akan berwarna merah, seperti itu. Kemudian di sini juga bisa dicetak, yaitu di laporan ini bisa melakukan cetak data. Misalnya semua sekolah misalnya tahun 2021, klik cetak. Nah, maka akan menampilkan laporan berbentuk PDF. Atau dia berdasarkan sekolah tahun 2021, maka dia akan menampilkan juga berbentuk PDF yang tadi. Sama saja, cuma bedanya ini untuk semua sekolah, yang ini hanya untuk SMA Negeri 1 Pekanbaru. Kemudian coba kita masuk, kita keluar ya, kita masuk sebagai supervisinya atau supervisornya. Itu di sini dengan akun pengawas tadi dan password pengawas. Masuk. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di halaman pengawas ya. Nah, di halaman pengawas juga dia bisa menambahkan data sekolah, kemudian bisa menambahkan data guru. Nah, di sini ada menu kuesioner. Nah, ini hanya ada di pengawas ya. Contoh kalau kita klik kuesioner ini, jadi kita bisa melihat histori sebelumnya. Misalnya ini di tanggal 17 bulan 8 2021. Kalau kita klik lihat hasil, nah ini. Jadi kita akan melihat histori riwayat dari tes untuk si guru dengan nama Rangga Yuda ini. Kemudian di sini ditampilkan tanggalnya, kemudian untuk kriteria ini langsung keluar hasilnya yaitu 3,56, dan ini detailnya, nilainya per masing-masing soalnya. Gitu juga yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini juga bisa dicetak, hasilnya seperti ini. Nah, ini laporan per masing-masing gurunya. Misalnya untuk guru yang bernama Sela Yahya ini nanti akan ditampilkan di sini nilainya atau detail apa yang diisinya. Kemudian akan keluar di sini jumlah, kemudian nilai akhirnya berapa, dan kemudian akan ditampilkan di sini guru, kemudian ada tanda tangannya ya, seperti itu. Di sini pengawasnya siapa, guru yang disupervisi siapa, kemudian kepala sekolahnya dari SMA itu siapa, dan kemudian siapa supervisornya atau pengawas yang melakukan penginputan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga masih bisa diedit ya. Jadi si pengawas kalau misalnya ada kesalahan, dia bisa mengedit. Misalnya untuk Sela Yahya ini mau diedit, nah masih bisa diedit. Jadi misalnya ini salah, nilainya harusnya misalnya 5 misalnya gitu kan. Nah, gitu. Atau misalnya nilainya ini yang untuk soal ketiga dari kriteria C1 ini misalnya 2 misalnya gitu. Nah, ini masih bisa diedit, kemudian tinggal ditekan proses data. Seperti itu.
Nah, misalnya kita mau menambahkan lagi eh, tambah kuesioner yang baru misalnya. Nah, ini kalau seandainya dia kosong seperti ini, apa namanya 2021, itu artinya data yang ada di sini hanya 2021. Tapi kalau misalnya kita tambahkan ini, misalnya kita tambah kuesioner, kemudian kita pilih tanggal hari ini tanggal 20 ya, 2022. Kita pilih gurunya, misalnya yang pertama mau kita nilai itu misalnya Selayah ya. Nah, ini tinggal kita klik misalnya ini nilainya 343 misalnya. Nah, misalnya gitu ya. Ini tinggal kita centang-centang saja. Nah, seperti itu. Ini bebas ya. Ini berdasarkan dari supervisornya ya. Supervisor menilainya berapa nilainya. Kita proses data. Nah, nanti filternya ini berarti sudah masuk ya, yang untuk tahun 2022 tanggal 20 bulan 11. Nah, kita lihat sudah ada di sini data yang baru. Namun bisa misalnya kita tambahkan lagi tanggal 20, gurunya Selayah ya misalnya. Nah, dia tidak akan dia tidak akan bentrok ya, tidak akan ada duplikat data. Jadi dia akan menampilkan data yang sudah diinput sebelumnya pada tanggal 20 bulan 11 tahun 2022. Nah, seperti itu ya. Kita lihat hasilnya, maka akan menampilkan data yang tadi kita inputkan. Nah, kemudian misalnya kita lihat laporan ya. Laporannya, nah ini hasil yang dicetak tadi. Hasil yang diinput tadi akan membuahkan hasil nilai dengan nilai akhir adalah 100 misalnya seperti itu. Kemudian misalnya kita cek lagi ya, kita tambahkan user satu lagi untuk tanggal 20. Misalnya Laila Sari ini kita coba kita tes, nanti akan kita bandingkan ya, karena dia akan memilih guru terbaik dari guru-guru yang mengikuti ya atau yang disupervisi ya. Nah, misalnya ini seperti ini ya, kemudian kita proses. Sekarang sudah ada dua data. Nah, misalnya kita filter untuk tahun 2022. Nah, di sini sudah ada dua. Sekarang kita lihat hasil perankingan. Hasil perankingan kita klik misalnya di tahun 2022. Nah, maka akan tampil dua guru yang tadi di tes ya, yang diuji. Maka dia menampilkan detail dari inputannya, kemudian nilai rata-rata alternatif, kemudian normalisasi metriknya. Nah, dari hasil itu maka didapatkanlah bahwasanya Laila Sari merupakan user dengan nilai tertinggi yaitu 97,78, sementara Selayah ya 97,39. Dan ini bisa dicetak sebagaimana juga persis seperti admin tadi untuk tahun 2022. Cetak laporan, maka akan menampilkan hasil seperti ini, dan ini sudah otomatis diurutkan ya berdasarkan nilai tertinggi. Oke, sekarang coba kita masuk ke menu kepala sekolah ya. Nah, level terakhir adalah capsek ya. Capsek, passwordnya capsek. Nah, ini capsek dia hanya bisa membuat laporan. Misalnya di sini hanya ada menu hasil perankingan, dan dia hanya ada untuk sekolah dia saja. Jadi Rahmat Tandu ini merupakan kepala sekolah untuk SMA Negeri 1 Pekanbaru. Kemudian kita klik misalnya tahun 2022, dia juga bisa mencetak laporan ini. Oke, mungkin sekian dari saya, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.